periwayatan Qais dari Sa'id sikoh. Maka Qais yang bukan keluarganya dan dia datang dari jauh dibanding anak-anaknya yang hidup serumah dengan bapaknya didhaifkan. Hakadal waqi'. Maka Abdurrahman, Usamah, Abdullah, anak-anaknya Zaid semuanya belajar dengan bapaknya di rumahnya. Namun Sufyan Ats-Tsauri yang datang dari Kufah dan juga Ma'mar ibn Rashid yang datang dari Yaman belajar kepada Zaid, dan dia zahirnya Al-Ansari dari Madinah, maka diterima. Bisa seperti ini? Ya bisa, karena la'abin, anak-anaknya misalnya. Maka periwayatan Qais yang datang dari jauh lebih baik daripada anak-anak kita misalnya, bisa jadi. Karena anak-anaknya mentang-mentang anak ustadz, mentang-mentang anaknya pengajar, main-main aja lah. Nanti kan pondoknya juga diturunkan ke kita. Siapa bilang? Kalau ada yang lebih baik dari antum, maka lebih baik orang lain daripada anak-anaknya la'abin semua, tukang main-main. Mau ngajar apa? Mau ngajar main bola? Main bola juga tidak begitu baik. Maka periwayatan anak-anak Zaid ibnu Aslam di sini yang tiga menyelisihi dari periwayatan Imam Sufyan Ats-Tsauri ditambah Ma'mar ibnu Rashid. Maka lihat riwayatnya bagaimana yang dikatakan oleh Ma'mar dan Tsauri. Keduanya meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam an rajulin min ashabihi an rajulin min ashabin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yuftiru man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Maka di sini sanadnya lain. Kalau tadi dari tiga anaknya meriwayatkan dari siapa? Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Namun periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar ibnu Rashid dari Zaid ibnu Aslam dari rajul min ashabihi an rajulin min ashabin Nabi, tidak disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada rawi yang mubham juga dari gurunya Zaid, tidak diketahui. Maka dari sini kita mengetahui bahwa periwayatan anak-anak Zaid ibnu Aslam dengan menyebutkan dengan yakin dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabatnya, maka tu'tabar mungkarah. Dan ini istilah di ilmu mustalah hadis dicatat, makna hadis mungkar adalah mukhalafatu rawi yang dhaif dengan rawi yang imam ataupun thiqah. Maka di sini dikatakan mungkar karena ketiga rawi muridnya Zaid ibnu Aslam sekaligus anaknya yang dhaif menyelisihi Imam Ats-Tsauri, menyelisihi Imam Ma'mar. Keduanya lagi, dua orang imam ini sepakat meriwayatkan dari bapaknya Zaid bukan dari sahabat Abi Sa'id, tetapi an rajulin min ashabin Nabi. Dan bahkan dari Zaid disebutkan an rajulin min ashabihi, mubham seperti di sanad yang pertama. Maka di sanad yang pertama juga dhaif, dan sekarang di sini pun mungkar, lebih parah lagi. Maka oleh sebab itu para ulama menghukumi hadis ini dengan dhaif, tidak sahih. Seperti Imam At-Tirmidzi di saat meriwayatkan hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, di ujungnya mengatakan ghairu mahfuz, hadis ini tidak terjaga. Dan berkata Abu Hatim yang diriwayatkan oleh anak-anaknya tadi, hada khata rawahu Sufyan Ats-Tsauri an Zaid ibni Aslam an rajulin min ashabin Nabi anin Nabi wa hada sahih. Maka Imam Abu Hatim pun menghukumi periwayatan anak-anak Zaid bahwa yang sahih dari Sufyan Ats-Tsauri dari Zaid ibnu Aslam dari rajul min ashabin Nabi. Maka bukan dari Abi Sa'id. Salah penisbatan kepada Abi Sa'id dan salah penisbatan kepada Atha ibnu Yasar. Yang benar dari Zaid ibnu Aslam dari rajulin min ashabihi dari rajulin min ashabin Nabi. Dan begitu pun
Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya menyebutkan periwayatan yang benar. Rawah hadal khabar Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri wa huwa mimman la yudanihi fil hifdh fi zamanihi kathiru ahadin an Zaid ibni Aslam an sahibun lahu an rajulin min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata Ibnu Khuzaimah, falau kana hadal khabar an Atha ibni Yasar an Abi Sa'id al-Khudri labaha Ats-Tsauri bidzikrihima walam yaskut an ismaihima yaqulu an sahibin lahu an rajulin wa inna ma yuqal fil akhbar an sahibin lahu wa an rajulin idza kana ghaira masyhur. Maka di sini Imam Ibnu Khuzaimah pun mengatakan bahwa periwayatan yang menyebutkan Abi Sa'id Al-Khudri periwayatan yang salah. Dan begitupun Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra disebutkan kada rawahu Abdurrahman ibnu Zaid wa laisa bil qawi. Di saat dia mentaklik periwayatan an Abi Sa'id, inilah periwayatan Abdurrahman ibnu Zaid yang hafalannya rusak. Wa sahih, adapun yang benar hadis ini dari Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari Zaid ibnu Aslam an rajulin min ashabihi an rajulin min ashabin Nabi. Maka ini yang benar, bukan riwayat 3 anak Zaid tadi. Maka ini kesimpulan dari hadis ini. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan mungkar. Kemudian beristidlal juga mereka dengan hadis Ibnu Abbas yang ada di dalam matan. Maka hadis Ibnu Abbas ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, disebutkan oleh penulis di dalam matan, yang mana hadis Ibnu Abbas ini juga hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Abdurrahman ibnu Isa ibnu Sasan As-Susi. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz Ar-Ramali, haddatsana Sulaiman ibnu Hayyan, haddatsana Hisham ibnu Sa'ad an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an ibni Abbas. Lihat, ini pun bermasalah. Karena dari Zaid ibni Aslam, dari Atha, dari Ibni Abbas. Tadi periwayatan 3 orang anak Zaid ibnu Aslam, dari Atha ibni Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka yang rajih tadi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ma'mar ibnu Rashid, dari siapa? An sahibin lahu an rajulin min ashabin Nabi. Tidak disebutkan siapa namanya. Maka riwayat Ibni Abbas ini pun sama seperti yang terdahulu. Hadhihi riwayah ats-tsalatsah mukhtalifah la yuqawwi ar-riwayah haula abna Az-Zaid. Lianna Hisham ibnu Sa'ad kedudukannya saduq dan banyak lupa, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in, laisa bidaka al-qawi. Berkata Ibnu Ma'in, Hisham ibnu Sa'ad di sini yang meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam, kemudian mengatakan an Atha ibni Yasar an Ibni Abbas. Lihat di sini kedudukannya, dia hafalannya pas-pasan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bidakal qawi, maknanya pas-pasan. Dan dikatakan oleh Abu Hatim yuktabu hadithuhu wala yuhtaju bihi. Dia ditulis hadisnya dan bukan sebagai hujjah. Dan berkata Abu Zur'ah syaikhun mahaluhu sidq, maka dia saduq hasanul hadis. Dan bahkan Ibnu Ma'in di riwayat mengatakan fihi dha'f, dia itu mempunyai kedhaifan. Maka dari sifat seperti ini kemudian menyelisihi 2 imam tadi, Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar ibnu Rashid, yang meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam menyebutkan an sahibin lahu an rajulin min ashabin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Ibnu Abbas pun sama seperti wahamnya kesalahan anak-anak Zaid ibni Aslam. Namun anak-anak Zaid ibni Aslam meriwayatkan dari bapaknya, dari Atha ibni Yasar, dari Abi Sa'id. Adapun di sini Hisham ibnu Sa'ad yang pas-pasan hafalannya, saduq,
meriwayatkan dari Zaid ibni Aslam dari Atha ibnu Yasar dari sahabat yang lain. Siapa sahabatnya di sini? Dari Ibni Abbas. Maka khilaf yang ada di sini juga khilaf yang tidak diridhoi karena menyelisihi dua imam tadi. Maka telah diilalkan para ulama riwayat Hisham, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, sami'tu Muhammad bin Yahya yaqul hadal khobar ghairu mahfud an Abi Sa'id wala an Atha ibni Yasar wal mahfud indana hadis Sufyan wa Ma'mar. Lihat, dirajihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, yang kuat itu periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar. Bagaimana di ujungnya? An rajulin min ashabin Nabi. Bukan dari Ibni Abbas, bukan juga dari siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Dan dikatakan juga oleh Imam Ad-Daruqutni, gunungnya para dokter ilal hadis. Disebutkan la yasih an Hisham, bahwa periwayatan Hisham dengan menyebutkan an Ibni Abbas seperti di dalam matan tidak benar. Wa sahih maqalahu Tsauri, dan yang benar apa yang diucapkan oleh Imam Ats-Tsauri. Kesimpulannya barakallahu fikum, dari hadis yang kita berikan tadi, dari ucapan yang kedua, bagi mereka yang mengatakan bahwa orang yang muntah itu tidak membatalkan puasa, beristidlal semuanya dengan hadis-hadis yang dhaif. Yang paling kuat tadi periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar dari Zaid ibnu Aslam an rajulin lahu an rajulin min ashabin Nabi anin Nabi. Dan ini pun tadi telah kita bahas Zaid ibnu Aslam menyebutkan an rajulin min sahibihi, dari seseorang temannya. Siapa temannya? Maka sanadnya pun dhaif. Dan meskipun begitu, dengan dhaifnya lafadznya pun bermasalah. Man qa'a disebutkan tidak membatalkan puasa, man qa'a, siapa yang muntah. Maka yang muntah di sini, bagaimana kedudukan muntahnya? Apakah muntahnya dikarenakan dara'ahul qai atau muntahnya muta'ammidan? Maka tidak dipakai wajah pendalilan jika sahih, apalagi dhaif. Maka ini yang paling ringan dari pendalilan mereka. Dhaifnya dhaif yang ringan. Kemudian ada lagi riwayat Tsauban, yang mana riwayat Tsauban dhaifun jiddan, dikarenakan ada rawi yang pendusta. Tadi telah kami sebutkan riwayat Tsauban, di sanadnya ada rawi yang pendusta, yaitu Yazid ibnu Iyad, disebutkan wada'ul hadis. Maka sanad ataupun hadis yang kedua dari Tsauban maudhu, tidak bisa dijadikan pendalilan sama sekali. Kemudian hadis yang ketiga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis yang keempat datang dari Ibni Abbas. Dua-duanya dalam keadaan syadz dan mungkar, pokoknya salah. Adapun yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri kita hukumi mungkar, lebih parah. Kenapa? Karena periwayatan tiga anak-anak Zaid ibnu Aslam. Siapa saja tadi? Abdurrahman, Abdullah, Usamah, bukan Hudzaifah. Maka di sini ketiganya dhaif, menyelisihi Sufyan dan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi. Sufyannya Ats-Tsauri imam dan Ma'mar imam, menyelisihi dari bapaknya, dari periwayatan bapaknya dari rajulin min sahibin lahu, dari rajulin min ashabin Nabi, dari Nabi. Beda musnadnya, bukan musnad Abi Sa'id. Maka sanad Abi Sa'id mungkar, tidak kita boleh mengambil darinya. Karena apa? Dari hafalan orang yang salah, dan menyelisihi dari dua rawi yang thiqah. Dan yang ketiga dari Ibni Abbas sama, telah berkesendirian juga Hisham ibnu Sa'ad yang hafalannya pas-pasan, mengatakan an Ammar dari Zaid ibni Aslam, dari Ammar ibni Yasir, dari Atha ibni Yasar,
dari sahabat lain. Siapa? Ibni Abbas. Ternyata penyebutan Ibni Abbas ini pun dari wahamnya Hisham ibnu Sa'ad yang pas-pasan. Maka Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar ibnu Rashid keduanya meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam dalam keadaan kuat, menyebutkan an sahibin lahu an rajulin min ashabin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya kita katakan, the summary, conclusion, kesimpulan bahwa periwayatan yang dijadikan istidlal tentang tidak batalnya puasa bertumpu kepada pertama hadis-hadis yang dhaif, dan yang kedua tidak ada wajah pendalilan. Sudah dhaif, tidak ada wajah pendalilan, dan dhaifnya tidak tanggung-tanggung. Hadis Abi Sa'id, hadis Ibni Abbas, dan hadis Thauban tidak bisa terangkat sama sekali. Karena apa? Antara maudhu hadis Thauban, dan antara mungkar hadisnya Abi Sa'id, dan antara syadz hadisnya Ibni Abbas. Tidak bisa naik, semuanya dhaifun jiddan, tiga-tiganya. Lalu yang paling baik tadi riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan Ma'mar, yang keduanya meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam dari rajulin min ashabih, ini juga dhaif karena mubham, dari rajulin min ashabin nabi. Adapun sahabat meskipun mubham tidak apa-apa, namun rajul min ashab Zaid ibni Aslam ini yang muskilah. Maka sanadnya dhaif semuanya, dan pendalilannya pun tidak kuat. Maka yang rajih kalau begitu dimasukkan dari pembatal yang ketujuh, man ta'ammudul qai, barang siapa yang sengaja mencari-cari muntah maka dia batal. Dan pendalilannya seperti hadis-hadis yang sahih yang terdahulu di dalam hadis At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, man dara'ahul qai falaisa alaihi al-qada wa man istaqa falyaqdi. Syahidnya wa man istaqa falyaqdi. Makna istaqa, barang siapa yang meminta untuk mengeluarkan muntah, dia yang batal. Maka oleh sebab itu tadi kita sebutkan yang rajih permasalahan ini adalah ucapan yang waman istaqa falyaqdi, dan ini ucapan dari salaf kita. Penulis menukilkan di dalam matan dari Ibnu Umar di hadis yang pertama. Maka ini adalah madhabnya sahabi Ibnu Umar, dan ini yang kita rajihkan. Berkata Ibnu Umar seperti diriwayatkan oleh Imam Malik Ibnu Anas di Muwatta, an Nafi' an Abdullah Ibnu Umar, maka sanadnya sangat sahih. Annahu kana yaqul, berfatwa Ibnu Umar, man istaqa wa huwa shaimun fa alaihi al-qada wa man dara'ahu al-qai falaisa alaihi al-qada. Maka Ibnu Umar pendapatnya mengikuti ucapan Nabi, barang siapa dari seseorang yang mencari-cari sengaja untuk muntah, dia batal. Dan barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka dia tidak batal. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka kita hemat energi agar nanti asar bisa mengajar, dan nanti tarawih, dan masih mengajar di malam hari insyaallah. Bersyukur kepada Allah ya ikhwah.